Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lestari dari 12/2. Aku di sini bakal ngejelasin materi sejarah Indonesia tentang demokrasi pada masa liberal. Demokrasi pada masa liberal 1950 sampai 1959. Pengertian masa demokrasi liberal yang juga dikenal sebagai demokrasi parlementer adalah periode ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan yang menekankan pada perwakilan rakyat dan kebebasan individu. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau bisa disebut dengan UUDS 1950. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi liberal, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem kabinet parlementer. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, bukan oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua, dominasi partai politik. Kekuasaan didominasi oleh partai-partai politik. Terjadi pergantian kabinet selama 7 kali karena perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai. Yang ketiga, ada pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota parlemen. Pemilu pada masa ini relatif bebas dan demokratis. Keempat, kebebasan pers. Pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi dan kritik terhadap pemerintah. Selanjutnya ada kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Liberal ditandai dengan dinamika politik yang tinggi. Kabinet seringkali berganti karena koalisi antar partai yang tidak stabil. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain instabilitas kabinet. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan relatif. Kedua, konflik ideologi. Perbedaan ideologi antar partai politik menyebabkan polarisasi dalam masyarakat. Gerakan separatisme. Beberapa daerah memperjuangkan otonomi atau kemerdekaan seperti DI atau TII dan PRRI atau Pemersta. Selanjutnya ada kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal juga mengalami tantangan. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain, yang pertama, inflasi tinggi. Inflasi tinggi menyebabkan harga-harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun. Kedua, defisit anggaran. Pemerintah mengalami defisit anggaran karena pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Ketiga, ketergantungan pada impor. Indonesia masih sangat bergantung pada impor barang-barang kebutuhan. Terakhir ada akhir masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal berakhir dengan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan demikian, Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Jadi kesimpulannya adalah masa demokrasi liberal merupakan periode penting dalam sejarah. Meskipun diwarnai dengan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks, periode ini juga menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang stabil dan efektif. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang demokrasi pada masa liberal. Kurang lebih yang saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun katanya berbeda. Terima kasih semuanya. Saya Najwa Lestari.